Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita pendek dari buku renungan yang saya baca tentang kisah di sebuah kamar, di kamar 712 di sebuah rumah sakit. Seorang perawat menceritakan cerita tentang seorang pasien di kamar 712 di rumah sakit tempat dia bekerja. Begini dia menceritakannya. Ketika jarum jam menunjukkan jam 9 malam itu, aku berjalan menuju kamar 712 tempat Pak Williams dirawat. Setelah selesai aku memeriksa dia, Pak Williams berkata, "Suster, maukah Anda menolong saya menelepon putri saya untuk memberitahukan bahwa saya terkena serangan jantung?" Melihat air mata yang mengalir di pipinya, aku menjawab, "Oh tentu Pak William, saya akan menelpon anak Bapak." "Maukah Anda melakukannya sekarang, suster?" Pak William meminta dengan nafas yang terengah-engah. "Baik, aku akan menelponnya sekarang," jawabku. Aku berjalan keluar. Belum lagi aku sampai ke pintu, Pak William kembali memanggilku dan berkata, "Suster, bisakah aku meminta selembar kertas dan meminjam pulpen Anda?" Segera aku memberikan selembar kertas dan pulpen kepada Pak William. Kemudian aku berlalu dari kamar 712 itu. Aku menemukan nomor telepon putrinya di dalam berkas milik Pak William. Lalu aku menelponnya. "Halo Jenny, ini dari rumah sakit. Aku hendak memberitahukan bahwa papamu sedang dirawat karena serangan jantung. Dan, oh tidak, dia tidak sedang sekarat kan, suster? Kau tidak boleh membiarkan papaku mati," jerit suara di seberang telepon. "Tenanglah, beliau ada dalam penanganan yang baik," jawabku. "Anda tidak mengerti. Aku dan papa sudah lama tidak saling bicara. Pada ulang tahunku yang ke-21, kami bertengkar begitu hebat, sehingga aku lari dari rumah. Beberapa bulan ini, aku ingin sekali menemuinya untuk minta maaf," kata Jenny sambil terisak-isak. Aku termangu mendengarkan penuturan Jenny. Sambil menutup telepon dalam hatiku, aku berdoa, "Tuhan, izinkan anak ini menemukan pengampunan." Kira-kira 30 menit kemudian, aku kembali ke kamar 712. Aku syok. Aku menemukan Pak Williams terbaring tak bernyawa lagi di atas tempat tidurnya. Kelihatannya ia terkena serangan jantung kembali. Ketika keluar dari kamar itu, aku melihat seorang wanita berdiri, dan dia adalah Jenny, putri Pak Williams. Saat dokter menyampaikan berita kematian papanya, Jenny langsung menyandarkan tubuhnya ke dinding. Raut wajahnya menyiratkan bahwa ia sangat terpukul atas kepergian papanya. Aku merangkul dan membawa Jenny ke ruangan suster. "Jenny, maafkan aku." Aku mengucapkan simpatiku kepadanya. "Aku tak pernah membencinya. Aku mau melihat papa," kata Jenny sambil bangkit dari duduknya. Jenny membenamkan wajahnya di spray. Saat bersandar di meja, tanganku menyentuh selembar kertas. Di kertas itu tertulis, "Jenny sayang, papa memaafkanmu. Papa berdoa
agar engkau juga memaafkan Papa. Aku tahu bahwa engkau mencintai Papa. Papa juga mencintaimu. Aku menyerahkan kertas itu kepada Jenny. Jenny membaca surat itu berulang-ulang kali. Perlahan-lahan wajahnya berubah. Ketenangan mulai terpancar dari matanya. Kemudian ia memeluk kertas itu. Sambil menatap ke atas, dia berkata, "Terima kasih Tuhan. Terima kasih." Cerita yang singkat, pendek, tetapi sangat menyentuh hati. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal itu. Ayat firman Tuhan bagi kita hari ini dari Efesus 4 ayat 32. Firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Dari cerita pendek tadi, pelajaran yang kita dapatkan untuk hari ini adalah yang pertama, dalam hidup kita harus penuh dengan kasih mesra seorang kepada yang lain. Beri waktu yang terbaik untuk pasangan kita. Beri waktu yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk sahabat, untuk teman terdekat kita. Selama kita masih punya waktu, masih diberi kesempatan oleh Tuhan, beri waktu kita untuk saling memperhatikan. Firman Tuhan berkata, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Kalau hari ini adalah waktu untuk kita tertawa, tertawalah. Bersukacitalah bersama-sama dengan keluarga kita. Berbahagialah bersama mereka. Sebelum nanti saat untuk menangis itu datang. Jadi saat kita bisa tertawa, berbahagia bersama keluarga kita, bersama pasangan dan anak-anak kita, tertawalah, berbahagialah, bersukacitalah bersama mereka. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 9 berkata, "Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu." Dalam hidup, kita harus penuh dengan kasih mesra, saling memperhatikan seorang kepada yang lain. Beri waktu yang terbaik kita untuk orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua, selama masih ada waktu dan kesempatan dalam hidup, kita harus saling mengampuni. Kolose 3:13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita perbuat jugalah demikian." Matius 18 ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70
kali 7 kali. Saat ada kesempatan, sebelum terlambat, minta maaf, minta pengampunan kepada orang yang kita lukai. Dan ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kita, yang telah mengecewakan dan melukai hati kita. Kiranya kasih karunia Tuhan limpah atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.